Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Jaini Siregar, NIDN 2106039501. Saya merupakan dosen Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Adapun video ini berkaitan dengan tugas pengajaran pada kepesertaan sertifikasi dosen dari Kemendikti-Saintek. Pada video pengajaran ini saya mengampu mata kuliah manajemen organisasi. Deskripsi mata kuliahnya terkait dengan bagaimana mata kuliah manajemen organisasi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang pengelolaan manajemen agar organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan dengan bobot SKS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Jadi kita akan mengkaji terkait apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen, dan apa itu organisasi secara umum akan kita lihat. Lalu akan kita kaitkan kepada konteks pendidikan, gitu ya. Oke, slide yang pertama itu terkait dengan pengertian. Kepemimpinan merupakan perilaku seseorang terkait dengan bagaimana cara dia mempengaruhi individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu di organisasi itu. Jadi misalnya ada satu organisasi atau satu lembaga, pasti ada pemimpin, ya kan? Nah, dia pasti punya sifat kepemimpinan. Jadi dia harus mampu mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin itu kompetensi pertama dia adalah mampu mempengaruhi, mampu mengajak para anggotanya, bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi itu biasanya dipaparkan dalam apa? Dalam visi misi, dalam tujuan. Kalau di kampus kita ada di bawah kan visi misi fakultas, visi misi prodi. Nah, jadi seorang pemimpin contohnya seperti dekan, kaprodi, kepala sekolah, dan lain-lainnya gitu. Harus mampu mempengaruhi anggota supaya tercapai visi misi. Nah, terlihat terkait dengan apa itu kepemimpinan, apa itu manajemen. Nah, dapat dilihat perbedaan. People who do things right katanya kan, dan people do right thing. Nah, di situ bisa dilihat perbedaan. Pemimpin itu mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan manajemen itu mengerjakan sesuatu dengan benar. Terlihat perbedaannya. Nah, kalau pemimpin itu memang mutlak dia, harus yang betul-betul dikerjai dia, gitu ya. Apa yang terucap, baik kebijakan, gitu, baik apa yang keluar dari lisan dia, itu memang harus yang benar, gitu, mutlak. Karena itu yang akan dikutip sama si karyawan, si anggota, sama si bawahan. Nah, tapi kalau manajemen itu hanya menjalankan fungsi. Nah, makanya disebutkan mengerjakan sesuatu dengan benar. Sudah ada step by stepnya. Nah, model perencanaan seperti ini, model pengorganisasian seperti ini, model pelaksanaan seperti ini, model evaluasi seperti ini. Tapi itu pun kadang susah juga dikerjakan oleh si manajer kan gitu. Makanya perlu dipahami perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen. Nah, kita lanjut kepada, nah ini ada banyak kata kunci ya terkait dengan kepemimpinan dan juga manajemen, leadership, ya, vision, teamwork, plan, mentor, decision, komunikasi. Nah, itu banyak unsur-unsur yang ada dalam istilah-istilah kepemimpinan ataupun
ataupun manajemen di organisasi. Nah, ini sangat berkaitan lah istilah-istilah ini. Nah, ada 4 peran kepemimpinan kalau kita lihat. Nah, yang pertama itu dia itu harus menjadi juru bicara. Nah, jadi seorang pemimpin itu nggak boleh depan orang, harus jago bicara, harus pandai berbicara. Makanya kan bahkan sekarang seperti presiden punya juru bicara gitu kan, tapi dia itu harus orator sebenarnya, vokal gitu. Nah, itu salah satu peran seorang pemimpin gitu. Nah, jadi kalau ada kalian lihatlah seorang pemimpin yang ingin mencalonkan diri tapi nggak pernah ngomong pidato, ceramah atau apapun, nggak pernah gitu. Nah, itu dipertanyakan jiwa kepemimpinannya. Dia nanti perannya seperti apa kalau udah jadi pemimpin. Nah, itu yang perlu. Nah, yang kedua adalah penentu arah. Nah, pemimpin itu makanya ilustrasinya itu kapal kertas itu lah ya. Kapal kertas ada orang meneropong. Jadi pemimpin itu penentu arah. Organisasi itu mau dibawa kemana gitu. Tapi bukan nyanyi armada kan gitu. Dibawa kemana kan gitu. Nah, makanya dia penentu arah, ke kiri, ke kanan atau lurus. Ibaratnya di kapal itu nahkoda kan. Nah, kalau salah-salah aja bisa nabrak batu karang, bisa nabrak es gitu ya, bisa nabrak kapal yang lain. Nah, lalu yang ketiga, agen perubahan, agent of change gitu ya. Nah, mahasiswa selalu dibilang itu agent of change, agen perubahan. Mahasiswa itu sebagai pilar project, yaitu sebagai pemimpin itu seperti itu. Dia harus mampu merubah mindset, merubah nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu. Makanya baik buruk suatu organisasi, baik buruk suatu lembaga, baik buruk suatu perusahaan itu tergantung pemimpinnya. Bahkan pada tingkat negara pun seperti itu. Lalu sebagai pelatih, nah ini dia. Jadi pemimpin itu bukan sekedar dia terima SK 5 tahun, dia nggak bekerja sebagai apa-apa. Dia harus bisa menjadi mentor gitu ya, bisa sebagai pelatih, bisa mampu meningkatkan kinerja, produktivitas, meningkatkan kualifikasi anggotanya lah gitu. Makanya ada satu peribahasa, pemimpin yang berhasil itu bukan karena nama dia melejit, bukan karena nama dia itu naik, atau bukan karena nama dia itu tenar berprestasi, tapi pemimpin yang berhasil itu ketika anggotanya berhasil. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau melihat dari gaya kepemimpinan itu bisa kita lihat ada 3, namun ada banyak sebenarnya model-model gaya kepemimpinan. Boleh kalian lihatlah bagaimana gaya kepemimpinan presiden, gaya kepemimpinan gubernur, gaya kepemimpinan kepala sekolah dan lain-lain. Nah, di 3 itu yang pertama kepemimpinan visioner. Nah, itu teori Brown mengatakan bahwasanya kepemimpinan visioner itu mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak dicapai. Nah, jadi kalau visioner itu berarti kalau punya gambaran yang jelas itulah tadi visi misi. Nah, dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, dalam 15 tahun ke depan gitu. Makanya kalau seperti kampus kita itu punya milestone namanya. Nah, 2025 nanti pada taraf nasional, 2030 taraf ASEAN, 2035 taraf Asia, 2040 taraf internasional. Jadi ya, nah, makanya berdasarkan Brown itu menyatakan kepemimpinan visioner itu punya gambaran yang jelas. Lalu ada yang menyebutkan gaya kepemimpinan seseorang itu kepemimpinan transaksional. Nah,
Kalau yang bahasanya transaksional kan berarti transaksi gitu ya, transaksi. Artinya ada Stephen Parobin gitu mengatakan mengetahui keinginan bawahan, memberikan atau usaha-usaha lebih kepada apa ya, tukar menukar gitu ya. Ini kan transaksional ini perusahaan kalau saya lihat modelnya yang seperti itu. Nah, lalu gaya kepemimpinan transformasional. Nah, transformasi ya kan, transformer, ilustrasinya itu perubahan ya kan, film transformer, robot ke mobil ke robot ya kan gitu kan, transformasi. Jadi menurut Best dan Apolio itu mengatakan bahwasanya kepemimpinan transformasional itu ada yang berubah, keinginan dia seperti itu. Ketika dia menjabat menjadi pemimpin, ada yang berubah dari organisasi itu. Apakah dari segi budaya, nilai-nilai, bentuk kinerja atau lain-lain lah. Setiap dia memimpin, dia ingin ada yang berubah. Nah, itu model gaya kepemimpinan. Ada juga gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan otoriter gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, tapi di sini saya paparkan ada 3 model gitu ya. Nah, lanjut kita kepada fungsi manajemen. Nah, ini sering kita kaji lah dalam ilmu manajemen, bahwasanya fungsi manajemen itu ada planning, actuating, controlling, dan planning, organizing, actuating, dan controlling. Namun ada yang memasukkan kepada evaluasi lain-lain gitu ya. Nah, planning ini bentuk perencanaan. Jadi dalam konsep manajemen ini menurut teori Henry Fayol, 4 konsep manajemen ini menurut teori Henry Fayol biasanya kita sebut POAC. Nah, POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, jadi dalam hal apapun yang pertama itu harus perencanaan. Bahkan untuk perkuliahan semester gitu ya, untuk ujian, UAS, UTS gitu, itu direncanakan gitu, di-planningkan itu di atas kalangan pimpinan gitu. Nah, untuk pembelajaran kita selama 6 semester itu direncanakan supaya tak amburadul. Nah, kenapa di pertemuan ke-8 itu harus UTS? Kenapa di pertemuan 16? Kenapa harus 16 pertemuan kan gitu ya? Kenapa harus 100 menit pembelajaran? Itu direncanakan gitu. Termasuk pembelajaran kita. Dosen itu ataupun guru selalu memberikan kontrak. Kalau kita kontrak perkuliahan, RPS ya, silabus, gitu, materi. Nah, itu termasuk perencanaan antara si dosen dengan si mahasiswa. Jadi selama 16 pertemuan ini mau ngapain aja gitu. Pertemuan pertama ngapain gitu. Kan nggak mungkin pertemuan pertama tengok-tengokan, pertemuan kedua diri-dirian, kan nggak mungkin seperti itu kan. Nah, makanya harus ada materinya gitu. Nah, lalu diorganisasikan. Organizing ini diinformasikan. Nah, sesudah dirapatkan, diputuskan oleh dekan, diorganisasikan oleh ketua prodi dan melalui staf dikirim. Kita kuliah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya kan? Mulai perkuliahan tanggal sekian, ujian tanggal sekian, jelas dia. Nah, itu namanya manajemen itu sistematis. Gitu. Nah, lalu dilaksanakan. Nah, dilaksanakan seperti kita yang sekarang melakukan perkuliahan. Lalu untuk selanjutnya dikontrol. Kontrolnya dari apa? Kontrolnya dari absensi. Nah, seperti ini. Jadi bukan cuma mahasiswa juga yang harus masuk, dosennya juga dikontrol. Mahasiswa dikontrol dosen, dosen dikontrol fungsionaris, dikontrol pengawas, kan gitu ya. Jadi ada juga beberapa kampus yang mungkin atau sekolah diawasi gitu ya, dilihat lain-lain. Itu terkait manajemen ya.
Lalu next dalam manajemen itu ada unsur manajemen namanya. Unsur manajemen. Unsur manajemen itu ada 6. Nah, yang pertama itu manusia, ya, manusia. Ini menjadi unsur manajemen yang pertama. Kenapa ini manusia yang pertama? Karena memang kalau tak ada manusia, tak berfungsi manajemen. Dan manusia inilah yang memang paling susah atau keniscayaan lah. Dia kan punya pikiran, punya beragam perasaan gitu. Nah, kalau mengembala kambing disuruh ke kiri, ke kanan, suruh lurus. Kalau manusia enggak, kiri ya, agak belok-belok dia ke kanan, gitu kan? Nah itu manusia. Gitu. Makanya memang manusialah yang menjadi unsur yang pertama. Lalu yang kedua material. Nah material ini terkait dengan kalau di sekolah itu sakras. Di kita ini sakras. Nah sarana. Kalau nggak pakai ini kan susah belajar. Gitu. Kalau nggak pakai meja, nggak ada kursi, mau di mana belajar? Laptopnya mau diletak di mana kan gitu? Nggak ada infokus gitu. Nah susah. Lalu ada mesin. Nah mesin ini seperti inilah AC kan. Bayangin ruangan seperti ini kalau nggak ada AC. Kipas, bau keringat ya kan, keluar aroma parfumnya semua kan gitu. Ini sampai 2 lagi kasihnya kan gitu. Lalu ada metode ini adalah kurikulum. Kalau ditarik dalam konteks pendidikan kurikulum. Nah, kenapa harus ada mata kuliah metode? Kenapa harus ada mata kuliah statistik dan lain-lain di prodi PAI? Nah itu udah dibahas kurikulum ini. Nah yang ke-5 adalah keuangan. Semua ini nggak akan berjalan kalau nggak ada urusnya kan gitu. Lalu bagaimana pihak kampus, pihak sekolah mengelola keuangan gitu. Nah, jadi sebenarnya contoh seperti kampus, uang kuliah itu ya untuk kita nikmati sebenarnya, untuk kenyamanan sendiri. Tapi walaupun demikian, mungkin ada jenis-jenis kalau di kampus atau sekolah negeri itu memang ada keuangan yang berasal dari pemerintah gitu ya. Kalau di sekolah itu dana BOS gitu ya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional madrasah gitu. Lalu yang terakhir adalah market. Nah ini termasuk manajemen pemasaran, marketing gitu ya. Nah ini perlu strategi marketing itu seperti apa. Nah coba kalau kita jalan-jalan sekitar kota Medan, terutama yang gerai ponsel ya. Nah itu kan pakai patung, pakai apa lagi mereka kadang di jalan itu pemasarannya kan. Nah dalam konteks pendidikan nggak seperti itu. Biasanya lebih soft masuk ke sekolah gitu. Tapi harus dilihat juga. Kalau promosi kampus itu ya pastinya ke anak SMA, SMK gitu ya. Aliyah gitu. Jangan pula ke SMP gitu. Nah kalau anak sekolah aliyah promosinya ke SMP, begitulah selanjutnya gitu ya. Nah, makanya penting market ini, apalagi di era digital sekarang. Di era digital semua media sosial harus dipakai untuk promosi kan gitu. Karena sekarang anak-anak sekarang pun lebih suka melihat di handphone informasi-informasi daripada yang ada di brosur, poster atau spanduk kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kepemimpinan, manajemen, organisasi. Itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan teamwork. Makanya ada istilah Superman itu kuat, tapi lebih kuat lagi super team. Kenapa? Superman kencang, kuat. Dia mau ilustrasinya kan kalau lihat film Superman itu kan. Nah, tapi Superman itu nggak bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau satu super tim bisa mengerjakan secara keseluruhan dalam satu waktu. Kepala sekolah mengerjakan ini, guru mengerjakan ini, staf mengerjakan ini, ABC, semua terkerjakan. Nah, makanya dalam ilmu manajemen tim itu penting. Nah itu kemampuan si pemimpin lah harus mengerti tentang itu gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Saya, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya mau
berbeda. Di setiap organisasi yang berkelompok Pak, Ya. biasanya seperti di sekolah mahasiswa Ya. ataupun di masyarakat seperti organisasi seperti BKM, ISKM dan sebagainya, sering terjadi suatu konflik. Ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengatasi konflik-konflik terjadi itu? Oke, jadi dalam organisasi itu lumrah ada konflik. Nah, berdasarkan konflik itu apakah dari internal atau eksternal, itu bagaimana seorang pemimpin memahami. Nah, yang pertama itu diidentifikasi dulu. Nah, masalahnya, konfliknya itu seperti apa? Misalnya si A dan si B berkonflik, jangan cuma mendengarkan si A, tapi dengarkan juga si B. Lalu ada nggak informasi yang lain? Nah, pada dasarnya konflik ini kita katakan ini cenderung negatif, gitu kan? Konflik ini cenderung bisa merusak, gitu kan? Nah, tapi ada teori konflik. Teori konflik itu terkait dengan win-win loss solution, win-win solution, atau sama-sama loss solution ini. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau win-win solution, tapi pada dasarnya mereka pasti menginginkan yang itu kan. Win-win solution ini antara si A dan si B yang berkonflik ini sama-sama menang gitu, sama-sama merasa enak. Nah, ini yang susah dibuat gitu kan. Jadi yang pertama itu lihat dulu masalahnya itu seperti apa gitu. Memang di dunia kerja seperti itu, konfliknya pasti ada gitu. Nah, antara guru dengan kepala sekolah atau bentuk-bentuk konflik lain lah gitu. Nah, pertama identifikasi dulu, lalu analisis. Nah, makanya dalam ilmu manajemen ada juga namanya pengambilan keputusan, decision making, ya kan? Pengambilan keputusan, memutuskan segala macam, apakah bersurat atau memanggil gitu. Nah, jadi sebelum memutuskan itu panggil secara personal. Nah, boleh secara personal, secara verbal gitu ya. Nah, kita panggil orang-orang berkonflik ini, apa sih masalahnya? Kadang konflik ini awalnya kecil, tapi lama-lama jadi besar gitu. Seperti itulah ilustrasinya. Jadi jangan sampai dia menyebar kemana-mana. Jadi yang pertama itu dipanggil, lakukan pendekatan terhadap orang-orang yang berkonflik. Lalu analisis masalahnya seperti apa. Lalu dimusyawarahkan. Gitu. Nah, dimusyawarahkan. Kalian mau kayak mana? Dengan bahasa Medan kan gitu. Kalian mau kayak mana? Mau win-win solution atau sama-sama loss aja udah gitu kan? Nah, itu salah satu kebijaksanaan dari si pemimpin. Artinya si pemimpin itu jangan dibawa diam dia konflik ini. Harus ada keputusan, harus ada kebijaksanaan dari pemimpin. Makanya ada dua, pemimpin itu kebijakan dan kebijaksanaan. Itu perlu dibedakan, kebijakan dan kebijaksanaan. Pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda. Ada pemimpin yang memang dia punya kebijakan, tapi dia nggak punya kebijaksanaan. Nah, makanya saya balik tadi ke awal, pemimpin itu harus mengatakan yang benar. Gitu. Salah-salah mencatat dia udah kutip bersama karyawannya, anggota dan guru. Oke, saya rasa seperti itu ya. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.